Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 251. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyan melambaikan tangannya dan dia mengeluarkan pakaian dari dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, tatapan mata Soyan melihat pada langit seluruh tempat ini yang dipenuhi dengan api. Lalu dia mengatakan, retreat ini mungkin telah menghabiskan banyak waktu. Sun-er hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Api teratai pemurni iblis bukanlah sesuatu yang biasa dan mereka benar-benar membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa sepenuhnya menyerap kekuatan dari api teratai pemurni iblis tersebut. Detik berikutnya, sambil melihat pada Soyan, Sun-er pun bertanya, "Kakak Soyan, sepertinya kau yang saat ini sudah sangat kuat." Soyan hanya tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Tidak sulit bagiku saat ini untuk bisa mengalahkan kepala olah jiwa ketika aku bertemu kembali dengannya." Manfaat yang diperoleh Soyan dari api teratai pemurni iblis benar-benar luar biasa. Berdasarkan indranya, kekuatan Soyan saat ini seharusnya sudah mencapai bintang 5 doseng tahap awal dan dia telah melakukan lompatan sebanyak 3 bintang karena sebelumnya Soyan berada di bintang 2 doseng tahap menengah. Soyan sendiri sebenarnya tidak percaya dengan lonjakan kekuatannya saat ini menjadi seorang elit doseng. Dia benar-benar menyadari betapa sulitnya untuk menaikkan level dari seseorang dan peningkatan 3 bintang di dalam pelatihan biasa. Hal itu akan membutuhkan waktu selama beberapa puluh tahun. Namun kali ini dengan menggunakan kekuatan dari api teratai pemurni iblis, Soyan telah benar-benar mempercepat kenaikan level dari kekuatannya. Sun-er yang berada di samping dari Soyan tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, "Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, maka semua orang yang ada di sekitarnya juga akan naik level bersama dengan dirinya. Kali ini, berkat kakak Soyan, kekuatanku juga akhirnya telah meningkat cukup banyak selama proses." Di dalam pemurnian, api teratai pemurni iblis ini cukup banyak energi yang telah memasuki tubuh dari Sun-er. Oleh karenanya, Sun-er juga telah mendapatkan manfaat meskipun dia belum menembus ke bintang 5 doseng. Namun kekuatan Sun-er sudah bisa dianggap sangat memuaskan karena dirinya sekarang berada di bintang 4 doseng tahap lanjutan. Mendengar ucapan dari Sun-er itu membuat Soyan menjadi cukup senang dan bagaimanapun juga berkat Sun-er, Soyan akhirnya mampu memurnikan api teratai pemurni iblis ini. Detik berikutnya Soyan mengatakan, "Aku ingin tahu bentuk seperti apa dari api surgawi yang berada di dalam tubuhku saat ini." Dengan pikiran, Soyan mulai memindai seluruh tubuhnya, namun raut wajahnya kini telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan karena Soyan benar-benar tidak menemukan api surgawi di dalam tubuhnya. Seolah-olah api surgawi itu semuanya langsung menghilang. Perubahan seperti ini membuat raut wajah Soyan benar-benar cukup panik. Api surgawi merupakan benda yang diandalkan untuk meningkatkan kekuatan dan juga teknik bertarung yang cukup luar biasa. Jika hal itu benar-benar menghilang, maka ini akan menjadi pukulan yang besar terhadap seorang Soyan. Sun-er yang ada di samping Soyan ketika melihat kepanikan dari seorang Soyan pun dia mengatakan, "Kakak Soyan, sebenarnya ada apa?" Soyan tidak menanggapi ucapan dari Sun-er. Dia menenangkan hatinya dan kembali melakukan pemeriksaan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Soyan bisa mendeteksi sesuatu yang cukup samar muncul jauh di dalam tubuhnya. Dia kemudian mempalkan tangannya lalu berkata, "Keluarlah kau sekarang juga." Pada akhirnya ada api yang berwarna merah muda kini telah keluar di telapak tangan Soyan. Hal itu bercampur dengan cahaya keemasan yang kemudian api merah muda itu pun mulai bergoyang dan berubah menjadi bayi yang tingginya hanya setengah kaki di hadapan Soyan dan juga Sun-er. Tatapan keduanya menjadi cukup tertegun. Bayi itu pun yang sekarang telah mendarat di tangan dari Soyan tiba-tiba saja langsung mengatakan, "Yiwa, Yiwa." Setelah itu mengulurkan tangan kecilnya dan meraih tangan dari Soyan. Kemudian bayi ini pun terus menggosok tangan Soyan. Tampaknya sangat penuh dengan kasih sayang. Soyan dan juga Sun-er cukup tercengang ketika melihat kelakuan dari bayi api ini. Ada simbol api teratai yang tercetak di kepala dari bayi kecil tersebut. Tatapan mata dari bayi ini terus melihat pada Soyan dan seolah-olah menganggap Soyan merupakan orang tuanya. Bayi itu terus menggosok tangan dari Soyan dan tidak ingin melepaskannya sambil mengatakan, "Yiwa, Yiwa." Soyan segera pulih dari keterkejutannya. Lalu dia berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Karena bayi yang ada di tangannya telah menolak untuk melepaskan tangan Soyan.
Sun-er yang berada di samping Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak mengerti apapun. Sun-er ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, mungkinkah bayi api ini merupakan api baru yang berada di dalam tubuh kakak Soyen setelah kau menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika ditambahkan dengan api teratai pemurni iblis, maka di dalam tubuh Soyen ada total 6 api surgawi. Dan tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 api surgawi digabungkan bersama-sama. Lagi pula, di dunia ini yang bisa menggabungkan api surgawi hanyalah Soyen seorang diri. Soyen hanya terdiam ketika dia mendengarkan ucapan dari Sun-er dan tatapan matanya terus terfokus pada bayi api yang ada di tangannya. Soyen dengan lembut mencubit pipi dari bayi api itu. Kulitnya benar-benar cukup lembut dan juga halus, membuat Soyen menyadari bahwa bayi api ini sangat mirip dengan bayi manusia sungguhan. Terlebih lagi, Soyen bisa merasakan seolah-olah dia memiliki hubungan yang cukup aneh dengan bayi api ini setiap kali menyentuhnya, dan perasaan itu benar-benar akrab, seperti saat Soyen mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya pada masa lalu. Soyen kemudian menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan dengan ekspresi yang cukup serius, benda ini benar-benar merupakan api surgawi yang berada di dalam tubuhku. Sekarang Soyen yakin bahwa bayi api yang ada di tangannya merupakan bentuk baru dari penggabungan 6 api surgawi. Sun-er kemudian berkomentar dengan lembut, kakak Soyen, aku juga bisa merasakan perasaan yang cukup akrab dari bayi api ini. Kelihatannya perasaan seperti itu mirip dengan api kaisar emas pembakaran. Soyen kemudian mulai menjelaskan, benar, api kaisar emas pembakaran telah bergabung ketika kita berdua menyempurnakan api teratai pemurni iblis. Jadi beberapa esensi dari api kaisar emas pembakaran juga telah bergabung di dalam tubuhku. Sun-er hanya tersenyum, kemudian dia mengatakan, hahaha, kakak Soyen, aku pernah mendengar ayah mengatakan bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika tebakanku tidak salah, ini pasti merupakan roh dari api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuhmu. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, kemudian dia terdiam seperti mengingat sesuatu sebelum pada akhirnya Soyen mengatakan, jika begitu, bagaimana aku bisa melepaskan api teratai amarah Buddha ketika bertarung melawan orang lain di masa depan nanti? Karena aku sudah benar-benar tidak menemukan api surgawi lain di dalam tubuhku, dan aku cukup kebingungan bagaimana caranya untuk mengeluarkan teknik do milikku itu. Sambil memeluk tangan dari Soyen, bayi api tiba-tiba saja meneteskan air liur. Dia juga mengangkat tangan kecilnya dan air liur itu telah berubah menjadi api. Segera setelahnya, hal itu berputar lalu menjadi api teratai amarah Buddha. Bayi itu kemudian melihat pada Soyen sambil mengatakan, Yiwa, Yiwa. Tatapan mata Soyen benar-benar terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh bayi api tersebut, yang kemudian Soyen berkata, api teratai amarah Buddha. Teknik do macam ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Soyen. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskan ataupun membentuk api teratai amarah Buddha. Namun bayi api kecil ini telah mampu menciptakan api teratai amarah Buddha dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Soyen tidak bisa menandingi kecepatan seperti itu. Sun-er hanya tertawa kemudian mengatakan, hahaha, kakak Soyen, bayi api ini sebenarnya telah diam-diam mempelajari teknik Dao yang kau miliki. Sebuah kebanggaan telah muncul di raut wajah dari bayi api ketika dia melihat keterkejutan dari seorang Soyen, kemudian mengatakan, Yiwa, Yiwa. Sekali lagi, dua tangan kecil dari bayi api itu pun terkepal. Dia membukanya kembali, dan sekarang banyak api teratai amarah Buddha dua warna telah terbentuk di atas telapak tangan dari bayi api tersebut. Setelahnya, hal itu melayang di sekeliling tubuhnya sambil berputar-putar. Soyen ketika melihat adegan seperti ini hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, kemudian mengatakan, anjay, 10 api teratai amarah Buddha, luar biasa, cocok. Bahkan Soyen tidak pernah berhasil menciptakan 10 api teratai amarah Buddha secara bersama-sama. Meskipun api teratai amarah Buddha itu hanya terbentuk dengan 2 api surgawi, kekuatan dari jumlahnya sungguh di luar nalar.
Detik berikutnya, bayi api itu pun kembali mengatakan, Yiwa, Yuwa. Setelah membentuk 10 api teratai amarah Buddha, tangannya kembali memberikan isyarat. Dan pada akhirnya, 10 api teratai amarah Buddha kini saling berbenturan, lalu bergabung dengan cepat. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Xiaoyan dan juga Sun Er ini benar-benar semakin dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam, kemudian mengatakan, api teratai pemusnahan. Dan Xiaoyan sangat memahami, api teratai pemusnahan itu merupakan kartu truf terkuatnya. Namun sekarang, hal tersebut bisa dibentuk oleh bayi api. Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan dari api teratai pemusnahan yang ada di hadapannya berkali-kali lebih menakutkan jika dibandingkan dengan api teratai yang pernah dibuat oleh Xiaoyan di masa lalu. Selanjutnya, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, aku kali ini benar-benar mendapatkan harta karun. Melihat bayi api yang ada di hadapannya bisa mengeluarkan api teratai pemusnahan membuat Xiaoyan mengerti di dalam hati bahwa dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda waktu ketika melakukan pertarungan demi bisa menciptakan api teratai pemusnahan. Hanya dengan memikirkannya saja, maka bayi api ini akan langsung bisa membuat api teratai pemusnahan dengan cukup cepat. Dan itu merupakan bantuan terbesar yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Xiaoyan dan juga Sun Er, mereka saling bertukar pandang, dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas evolusi dari api surgawi ini benar-benar melampaui harapan mereka berdua. Bayi api kecil yang melayang di hadapan Xiaoyan tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian menelan api teratai amarah Buddha. Sekali lagi, dia pun kembali memeluk tangan dari Xiaoyan dan menggosoknya sambil berkata, Yiwa, Yiwa. Dengan mengandalkan perasaan yang cukup aneh, Xiaoyan merasa bayi api ini seperti peliharaan kecil yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat dekat. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat pada bayi api. Tangannya dengan lembut mengusap kepala bayi api tersebut yang membuat bayi api dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa di raut wajahnya. Xiaoyan hanya tertawa ketika dia menyaksikan tingkah yang cukup mengemaskan dari bayi api tersebut. Meskipun api surgawi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi bentuk yang misterius, namun Xiaoyan masih mampu mengendalikannya. Dan bayi api ini akan bisa melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Xiaoyan hanya dengan memikirkan sesuatu. Sun Er, dia segera tersenyum ke arah Xiaoyan sebelum pada akhirnya mengatakan, kakak Xiaoyan, bayi api ini sepertinya memiliki kecerdasan dan masih akan ada banyak ruang untuk pengembangannya di masa depan nanti. Mungkin sekarang kau harus memberikan dia sebuah nama. Bayi api segera mengatakan, Yiwa, Yiwa. Seolah-olah dia setuju dengan ucapan dari Sun Er, dan bayi api itu melihat pada Xiaoyan dengan raut wajah penuh permohonan. Xiaoyan kemudian mengatakan, sebuah nama. Karena kau suka berteriak Yiwa, Yiwa, maka aku akan memberikanmu nama, yaitu Xiaoyi. Bayi api, raut wajahnya dalam sekejap berubah menjadi cukup sedih. Kemudian dia berkata, Yiwa. Seolah-olah dia tidak senang dengan nama pemberian dari Xiaoyan. Nama Xiaoyi menurutnya adalah sesuatu yang tidak terlalu bagus. Namun Xiaoyan hanya tertawa ketika dia mendengar keberatan dari bayi api ini. Xiaoyan kemudian sambil memandangi bayi api, dia mengatakan, sudahlah, namamu Xiaoyi saja. Cepat kembali masuk ke dalam tubuhku, karena kita akan segera meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Xiaoyi hanya bisa dengan lembut berbaring di tangan Xiaoyan, kemudian berubah menjadi sekumpulan api pink. Hal ini kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Sun Er merasa tidak berdaya ketika melihat hal tersebut. Dia hanya bisa mengatakan, api surgawi di dalam tubuhmu sudah menjelma menjadi seperti anak kecil. Xiaoyan hanya tertawa ketika dia mendengar ucapan dari Sun Er. Yang kemudian Xiaoyan melihat pada langit yang ada di tempat ini sambil mengatakan, sudah waktunya bagi kita untuk keluar dari dalam tempat ini. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya karena mereka sudah melakukan pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama dan benar-benar harus keluar dari dalam tempat ini. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dia dengan lembut menatap Sun Er yang ada di hadapannya sambil mengatakan, Sun Er. Hal tersebut membuat raut wajah Sun Er memerah. Lalu dia dengan lembut bertanya, ada apa kakak Xiaoyan? Kali ini Xiaoyan pun langsung mengatakan, aku akan mencari waktu untuk pergi menuju klanku dan juga melamarmu begitu kita kembali.
dan kita akan segera mengadakan pernikahan yang besar setelah aku berhasil menyelamatkan ayahku. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Tubuh dari Sun Er langsung gemetaran ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Raut wajahnya sekarang langsung memerah dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sun Er telah menunggu hal seperti ini selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Soyen benar-benar berniat untuk menikahi dirinya. Melihat Sun Er yang tersipu malu membuat Soyen segera tertawa terbahak-bahak. Dan selanjutnya, Sun Er pun menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatan Soyen yang saat ini, dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno. Bagaimanapun juga, para jenius muda yang berada di dalam klan kuno tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Soyen yang sekarang. Karena dia sudah berdiri di puncak dari dunia ini. Soyen segera memeluk pinggang dari Sun Er dan tangan satunya mengeluarkan api berwarna merah muda yang langsung merobek ruang yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, hal tersebut berubah menjadi lubang hitam. Kemudian Soyen membawa Sun Er pergi dari dalam tempat ini. Dengan menghilangnya mereka berdua, alam api iblis telah sekali lagi berubah menjadi kesunyian. Cerita kemudian berpindah pada dataran api iblis. Di masa lalu, tempat itu merupakan pegunungan hijau yang subur, tapi telah berubah menjadi dataran yang cukup gersang karena panasnya api teratai iblis yang muncul di masa lalu. 2 tahun yang lalu, dataran api iblis ini dipenuhi dengan banyak gunung merapi. Namun sekarang, setelah dunia dari api iblis ditutup, maka lava-lava yang ada di gunung Merapi semuanya langsung membeku. Alhasil, penampilannya berubah seperti saat ini. Dan sekarang, ada banyak orang yang sebenarnya telah berkumpul di dataran api iblis tersebut. Mereka merupakan tentara bayaran yang semuanya sedang melakukan perburuan terhadap kristal misterius yang disebut sebagai batu api iblis. Di dalamnya memiliki energi afinitas api yang luar biasa. Dan benda yang dinamakan batu api iblis ini, di dalamnya ada sedikit kekuatan yang cukup samar dari api teratai pemurni iblis. Hal ini benar-benar cocok jika dimiliki oleh seseorang yang melatih energi afinitas api maupun para alkemis. Kemunculan dari batu api iblis ini benar-benar telah menarik banyak faksi dan mereka telah mulai mendirikan wilayah di tempat ini untuk mulai menambang batu api iblis. Semenjak 2 tahun yang lalu, Aliansi Rumah Langit secara alami juga merupakan salah satu faksi yang berada di dalam tempat ini. Selain itu, area yang mereka tempati cukup luas. Dengan kekuatan dari Aliansi Rumah Langit yang sekarang, tidak ada satupun faksi yang berani dengan bodoh menyerbu serta tidak setuju dengan mereka. Selain itu, dimanapun Aliansi Rumah Langit berada, maka di dekatnya pasti juga ada Aula Jiwa. 2 faksi besar ini telah melakukan peperangan satu sama lain selama 2 tahun penuh ini. Dan setelah Aliansi Rumah Langit membangun markas di dekat tempat pertambangan ini, maka orang-orang dari Aula Jiwa juga secara alami membangun markas mereka. Beberapa faksi-faksi yang serakah terhadap batu api iblis namun tidak berani menentang Aliansi Rumah Langit, mereka pada akhirnya bergabung dengan Aula Jiwa. Dan setiap harinya Aliansi Rumah Langit pasti akan bertarung melawan Aula Jiwa di dalam tempat ini. Kadang-kadang 5 hari sekali akan terjadi pertempuran yang sangat besar, dan itu membuat seluruh tempat ini tampak cukup hidup. Tiba-tiba saja ada suara dang. 2 pedang berat sekarang telah mulai bertabrakan karena itu merupakan pertarungan dari orang yang berada di dalam tempat ini. Salah seorang telah terlihat terluka akibat serangan pedang sebelumnya, dan sosok lain yang menggunakan jubah berwarna hitam, tampaknya orang ini berasal dari Aula Jiwa, sekarang berkata, "Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kita telah memantaumu selama lebih dari setengah bulan." Sosok pemuda yang berumuran darah tiba-tiba saja langsung berteriak, "Komandan Liu, kau harus segera pergi dari tempat ini. Batu api iblis merupakan sumber daya yang telah didapatkan oleh kelompok kita dengan mempertaruhkan nyawa selama sebulan ini untuk bisa mendapatkannya. Mereka tidak boleh dibiarkan mendarat di tangan orang-orang dari Aula Jiwa." Baru saja pemuda berumuran darah mengatakan hal tersebut, kali ini ada pedang panjang yang telah menembus dari arah punggungnya. Melihat salah satu rekannya telah terbunuh, Komandan Liu terlihat sangat marah.
Dan kemudian salah seorang dari Aulat Jiwa ini mengatakan, sekelompok orang bodoh dari aliansi Rumah Langit beraninya menambang batu api iblis di wilayah dari Aulat Jiwa milikku. Kalian benar-benar cari mati. Pria yang bernama Komandan Liu dalam sekejap saja raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Rekan-rekan lainnya dari Komandan Liu langsung memberikan perlindungan sambil mengatakan, aliansi Rumah Langit kita bukanlah seorang pengecut. Komandan Liu, kita akan melindungimu dan kau harus segera kabur dari dalam tempat ini. Selama kau bisa menyerahkan batu api iblis kepada atasan, maka kita bisa menjadi murid dari aliansi dalam. Mendengar kata-kata seperti itu membuat Komandan Liu mencengkram pedangnya erat-erat. Dan dia juga langsung menyentuh tas yang berada di dadanya. Di dalam tas tersebut ada 10 cincin penyimpanan dan masing-masing diisi dengan batu api iblis. Ini merupakan sesuatu yang telah mereka dapatkan selama berbulan-bulan dengan mempertaruhkan nyawa. Jika mereka berhasil membawa kembali menuju aliansi Rumah Langit, maka seluruh kelompok dari Komandan Liu akan diangkat menjadi murid aliansi dalam. Komandan Liu mengayunkan pedang yang ada di tangannya sambil berteriak, saudara-saudaraku semuanya, kita telah selamat dari banyak pertempuran sampai detik ini dan hari-hari baik telah menunggu kita semua. Karena itu, ambil senjatamu dan mari kita serang. Bersama-sama, kelompok dari Komandan Liu langsung mengangkat pedang mereka dan berteriak dengan penuh semangat. Salah seorang tetua dari Aulat Jiwa dengan cukup acuh melihat kelompok dari Komandan Liu dari udara. Kemudian dia mengatakan, bunuh mereka semua dan kirimkan kepalanya menuju aliansi Rumah Langit. Salah seorang pria yang berada di belakang tetua itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah dipenuhi kekejaman untuk membantai kelompok dari Komandan Liu. Baru saja pria berjubah hitam ini maju beberapa langkah, tubuhnya langsung terdiam. Dia dengan cepat menoleh ke arah belakang dan telah menemukan tetua sebelumnya yang berbicara. Kepalanya saat ini sudah terpenggal. Ada 2 orang yang telah muncul, yang tidak lain merupakan Soyen dan juga Sun Er. Kemudian Soyen mengatakan, mengirimkan kepala menuju aliansi Rumah Langit. Aulat Jiwa, kalian sekarang tampaknya cukup berani. Kejadian yang tidak terduga ini telah membuat orang yang melihatnya langsung terkejut. Sosok-sosok dari Aulat Jiwa juga telah ketakutan. Lalu mereka berteriak, pelindung Mo. Karena sekarang orang yang disebut sebagai pelindung Mo itu telah menjadi mayat tanpa kepala. Pria muda berjubah hitam yang berasal dari Aulat Jiwa dan sebelumnya akan memberikan serangan, kali ini melihat pada Soyen dan juga Sun Er sambil berteriak, siapa kau sebenarnya? Ini merupakan wilayah dari Aulat Jiwa. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, para sampah dari Aulat Jiwa, kalian sebenarnya telah bertindak sejauh ini. Tatapan mata Soyen telah berubah menjadi cukup tajam ketika melihat pemuda berjubah hitam tersebut. Dan itu membuat pemuda berjubah hitam serta orang-orang dari Aulat Jiwa yang lainnya menjadi ketakutan. Bahkan doki di dalam tubuh mereka tampaknya seolah-olah telah membeku. Mereka mengetahui kekuatan dari pelindung Mo berada di bintang 5 Daozong, namun bisa terbunuh dengan sangat mudah. Dengan kata lain, jika Soyen kembali melakukan serangan, maka kelompok dari pemuda berjubah hitam ini akan langsung dilenyapkan. Pada akhirnya, pemuda berjubah hitam itu pun segera berteriak, semuanya, kita harus segera kabur, orang ini terlalu kuat. Dalam sekejap, pemuda berjubah hitam itu telah memimpin orang-orang dari Aulat Jiwa untuk melarikan diri dari tempat ini. Sementara kelompok dari Komandan Liu, ketika melihat orang-orang dari Aulat Jiwa itu kabur seperti seekor tikus, mereka hanya bisa menarik nafas dengan lega. Sebuah kegembiraan juga telah muncul di raut wajah dari kelompok Komandan Liu. Mereka benar-benar telah dibebaskan dari beban yang besar. Tatapan mata Soyen ketika melihat orang-orang dari Aulat Jiwa telah melarikan diri, dia segera mengatakan, bagaimana bisa dengan mudah untuk pergi setelah kalian membunuh begitu banyak orang dari aliansi Rumah Langit? Soyen menghentakkan kakinya di udara. Sebuah gelombang yang tidak terlihat langsung menyebar dan dalam sekejap, kelompok dari Aulat Jiwa itu langsung kehilangan kepala mereka dan tubuhnya terjatuh dari udara berubah menjadi mayat tanpa kepala. Melihat kejadian seperti ini, kelompok dari Komandan Liu benar-benar sangat ketakutan. Bahkan mereka tidak bisa melihat bagaimana Soyen melakukan penyerangan. Para ahli dari Aulat Jiwa itu kekuatannya telah melampaui kelompok dari Komandan Liu. Namun mereka semuanya telah tewas hanya dengan satu serangan.
Komandan Liu buru-buru menangkupkan dua tangannya pada Xiaoyan, kemudian dia mengatakan, "Tetua, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami dan kita semuanya. Berasal dari unit besar ketiga di aliansi luar, dari aliansi Rumah Langit, dan itu dinamakan unit Xuan." Xiaoyan raut wajahnya sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia mengatakan, "Aliansi luar." Tampaknya aliansi Rumah Langit saat ini telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, dan itu sampai-sampai memiliki sebuah aliansi luar. Xiaoyan menjentikan jarinya. Dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian dilemparkan pada Komandan Liu sambil mengatakan, "Bagikan pil obat yang berada di dalam botol itu pada mereka yang masih bernafas, dan kemungkinan mereka tidak akan mati." Sambil menerima botol giok pemberian dari Xiaoyan, Komandan Liu pun berkata di dalam hati, "Aku ingin tahu latar belakang seperti apa dari pemuda ini. Dia benar-benar sangat murah hati, dan bahkan jika kita semuanya harus menjual diri, nilai yang kita dapatkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat yang berada di dalam botol giok ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Komandan Liu pun membagikan pil obat pada anggota kelompoknya yang terluka parah. Dalam sekejap saja, anggota kelompok dari Komandan Liu kali ini telah langsung sembuh. Mereka kemudian buru-buru menunduk dan juga menangkupkan kedua tangannya pada Xiaoyan dan juga Sun Er. Xiaoyan kemudian turun dari udara dan mendarat di hadapan dari kelompok Komandan Liu sambil mengatakan, "Ceritakan padaku apa saja yang telah terjadi semenjak alam api iblis ditutup saat itu." Komandan Liu menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mulai memberikan rangkuman secara singkat dan jelas tentang apa saja yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Beberapa orang dari kelompok Komandan Liu kemudian menemukan raut wajah dari Xiaoyan yang telah berubah menjadi cukup serius. Detik berikutnya, Xiaoyan dan juga Sun Er, ekspresi di raut wajah mereka telah menjadi muram. Kemudian Xiaoyan berkata, "Sebenarnya Clancy telah menghilang." Komandan Liu kembali mengatakan, "Benar, dan cara Clancy menghilang benar-benar mirip seperti Clan Ling. Namun kejadian seperti ini belum terjadi lagi semenjak insiden itu terjadi. Hal ini kemungkinan karena 3 klan kuno telah membentuk aliansi." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sungguh tidak terduga ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini. Karena di dalam 2 tahun yang cukup singkat, aliansi Rumah Langit dan juga Aula Jiwa telah memulai perang besar-besaran. Clancy juga telah menghilang dari dunia, dan 3 klan kuno yang tersisa telah membentuk aliansi besar. Semua peristiwa yang mengguncang bumi ini terjadi dalam periode waktu yang cukup singkat." Komandan Liu ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Tetua, di tempat ini sebenarnya ada aula cabang dari aula jiwa. Mereka kemungkinan besar telah mendeteksi kematian dari seorang pelindung yang dikirim ke tempat ini. Oleh karenanya, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Di dalam aula cabang dari aula jiwa itu, ada seorang elit Doseng yang telah dikirimkan oleh klan Hun untuk berjaga-jaga. Dan banyak ahli dari aliansi Rumah Langit telah mati di tangan elit Doseng tersebut selama peperangan 2 tahun ini." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya. Kemudian dia bertanya, "Berapa banyak bintang yang dimiliki oleh elit Doseng ini?" Komandan Liu hanya mengatakan, "Dia berada di bintang 1 Doseng." Sambil membelah janggutnya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Bintang 1 Doseng ya? Kau tahu kan di mana aula cabang dari aula jiwa? Bawa aku menuju tempat itu." Dalam sekejap saja raut wajah Komandan Liu telah berubah menjadi cukup jelek. Dia benar-benar ketakutan ketika Xiaoyan meminta untuk mengantarkannya menuju aula cabang dari aula jiwa. Bukankah sama saja hal seperti itu menyerahkan diri pada kandang singa? Melihat ketakutan yang berada di raut wajah dari Komandan Liu, Xiaoyan pun segera menepuk bahu dari Komandan Liu sambil mengatakan, "Sudahlah, kau jangan ketakutan seperti ini. Ayo, kita harus segera pergi." Sambil memegang pundak Komandan Liu, Xiaoyan melambaikan tangannya yang dalam sekejap saja membuat Komandan Liu, Xiaoyan, dan juga Sun Er menghilang dari tempat ini. Salah satu anggota dari kelompok Komandan Liu, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup muram. Kemudian mereka mengatakan, "Kali ini sudah berakhir." Mereka pergi untuk menyerbu markas dari aula jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Orang yang lainnya langsung menimpali, "Kau jangan panik seperti itu. Tetua itu tampaknya bukan orang biasa." Dan pemuda ini kembali mengatakan, "Namun di aula cabang dari aula jiwa itu ada elit Doseng yang asli. Terlepas dari seberapa kuatnya tetua yang telah menolong kita, namun dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menandingi iblis tua
yang berada di aula cabang tersebut. Baru saja kelompok dari Komandan Liu mendiskusikan hal seperti ini, ruang yang ada di hadapan mereka sekali lagi berfluktuasi. 3 sosok kini telah kembali muncul, yang tidak lain merupakan Soyen, Komandan Liu, dan juga Sun Er. Mereka hanya pergi dalam waktu 10 menit saja. Melihat kemunculan kembali Komandan Liu di tempat ini, kelompoknya terlihat sangat gembira. Kemudian mengatakan, "Komandan, apakah kau baik-baik saja?" Komandan Liu hanya melihat anggota kelompoknya dengan raut wajah yang cukup kusam. Dia telah benar-benar menyaksikan seorang iblis tua legendaris yang berada di bintang 1 Doseng telah diubah menjadi daging cincang oleh satu serangan dari Soyen yang masih tampak sangat muda. Salah satu orang yang merupakan anggota dari Komandan Liu segera bertanya, "Komandan, apakah iblis tua itu sebenarnya tidak berada di dalam aula cabang dari aula jiwa ini?" Komandan Liu mendapatkan pertanyaan seperti itu, buru-buru menenangkan dirinya. Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Di masa depan nanti, aula cabang dari aula jiwa sudah tidak akan ada lagi di dataran api iblis ini. Sain Hun King yang terkenal juga telah lenyap." Orang-orang yang merupakan anggota dari kelompok Komandan Liu semuanya sangat terkejut ketika mendengar berita seperti itu. Sebuah ketidakpercayaan juga telah muncul dalam tatapan mata mereka ketika melihat ke arah Soyen dan juga Sun Er. Aula cabang dari aula jiwa benar-benar telah lenyap hanya dalam waktu 10 menit. Soyen telah menemukan ekspresi lucu dari orang-orang yang ada di tempat ini. Kemudian dia segera berbalik dan berkata pada Sun Er, "Ayo, kita harus segera pergi." Sebelum meninggalkan tempat ini, Soyen pun berkata pada kelompok dari Komandan Liu, "Kalian harus segera kembali menuju aliansi Rumah Langit dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Begitu kau kembali ke sana, di masa depan nanti kalian semuanya akan menjadi anggota di kelas D dari anggota dalam aliansi Rumah Langit." Kelompok dari Komandan Liu tubuhnya langsung bergetar ketika mendengar ucapan dari Soyen. Anggota dalam dari aliansi Rumah Langit itu dibagi menjadi kelas Huang, Xuan, Di, dan juga Tian. Meskipun kontribusi mereka cukup besar, paling banyak mereka hanya bisa menjadi anggota di dalam kelas Huang, dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai kelas D. Bagaimana bisa ucapan dari Soyen ini dipercaya oleh mereka? Komandan Liu tiba-tiba saja berlutut dengan hormat lalu mengatakan, "Tetua, bolehkah aku tahu siapa namamu?" Soyen sambil tersenyum dia mengatakan, "Beritahu mereka bahwa Soyen yang telah meminta kalian untuk dimasukkan ke dalam kelas D." Kelompok dari Komandan Liu benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata ini, yang kemudian mereka mengatakan, Si Soyen, dia sebenarnya merupakan kepala aliansi junior Soyen." Mendengar kata-kata ini, Soyen hanya tersenyum, yang kemudian dia menghilang bersama dengan Sun Er dari dalam tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah Soyen akan pergi setelah dia keluar dari alam api iblis? Mungkinkah dia akan langsung membantai aula jiwa yang berada di seluruh dataran tengah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.